Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini kita tentu masih bisa bersyukur untuk penyertaan dan juga kasih setia Tuhan buat setiap kita. Walaupun hari-hari ini mungkin kita masih khawatir dengan pandemi COVID yang ada, tapi marilah kita belajar meyakini dan percaya bahwa kita punya Tuhan yang baik. Dia adalah gembala yang tidak pernah meninggalkan kita, gembala yang selalu membimbing kita. Karena itu mari mengawali pelita hati kita pada hari ini, kita mau bersama-sama menyatakan iman kita. Menyatakan percaya kita bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Gembala baik, bersuling nan merdu. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Gembala baik, bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembala, oh gembala, ku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening di jalan maut kelam sekalipun. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman. Sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembala, oh gembala, ku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Mari jemaat sekalian, kita terus meyakini bahwa kita punya Tuhan yang adalah gembala kita. Kalau Tuhan gembala kita, maka kita tidak usah takut akan berkekurangan. Dan kita mengatakan pujian ini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku, Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku, Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Tuhan adalah gembala kami. Kami bersyukur punya gembala yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kalau saat ini kami rindu untuk semakin dekat dan mengenal suara gembala kami, biarlah Tuhan yang boleh menolong setiap kami saat ini untuk peka dan mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, suara gembala kami. Biarlah apa yang Tuhan nyatakan buat setiap kami pada hari ini boleh menguatkan, meneguhkan, bahkan mengubah kehidupan kami. Ini setiap kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat berjumpa kembali di Pelita Hati. Diawali dengan pujian yang indah oleh penginjil Jessica yang bicara tentang apa itu gembala yang baik. Saudara, Mazmur 23 akan menjadi renungan kita hari ini, di mana Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sebelum melanjutkan 6 pasal berikutnya, Daud mengawali dengan statement yang luar biasa tentang pengakuan dia kepada siapa Allah, siapa Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Saudara, sekarang di tengah-tengah stay at home, ya, banyak hal yang bisa kita kerjakan. Dan rupanya bahwa COVID-19 itu membawa kita pulang, masuk kembali ke rumah kita, at home, kerasan di rumah. Apa sebetulnya yang terjadi di dalam rumah ketika kita ada dalam rumah? Ketika kita stay at home, sebetulnya apa yang bisa terjadi? Ibu Linda bisa membagikan bahwa pengalaman dengan anak-anak yang cukup banyak mengurusi anak-anak sekolah yang harus bagaimana stay at home itu. Dia juga akan berbagi untuk kita. Ya, saat anak-anak di rumah sebenarnya ada 2 poin yang mereka bisa lakukan. 1, sekolahnya pasti tidak berhenti, terus belajar. Jadi semua Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia ini sedang berupaya untuk memberikan pembelajaran secara online. Ada di kota-kota kecil yang secara sederhana melalui WhatsApp, tapi di kota-kota besar dengan segala fasilitas yang ada melakukan semua hal itu. Nah, anak-anak diharapkan baik dari usia TK sampai usia SMA, bahkan perguruan tinggi, apalagi perguruan tinggi ya, mereka tetap belajar, menikmati. Jadi cobalah menikmati hal yang baru. Memang beda banget dengan sekolah di kelas saat bertemu face to face dengan Bapak Ibu guru, tetapi cobalah menikmati. Itu kita belajar, terus belajar. Lalu hal yang kedua,
stay at home, ada di rumah bersama dengan papa mama, kakak adik semuanya. Nikmati kebersamaan dengan keluarga. Buat aktivitas-aktivitas yang menarik. Buat beberapa kreasi yang menarik. Kita akan melihat betapa luar biasa berkat Tuhan. Kebersamaan bersama dengan keluarga itu anugerah yang luar biasa. Jadi untuk anak-anak, mari kita menikmati masa-masa di rumah. Tinggalkan gadget sebentar, dalam artian fokus kita menikmati kebersamaan anugerah Tuhan. Ya, itu yang boleh saya sharekan. Ya, itu di dalam realita anak-anak. Kemarin saya pergi ke Sinar Bahagia untuk mencari beberapa perangkat yang untuk memperlengkapi hostel saya. Ketemu dengan Ibu Nunis dan terima kasih semuanya sudah disediakan Ibu Nunis. Di dalam percakapan itu Ibu Nunis mengatakan bahwa Pak Nathan, ya, kita ambil positifnya ya, stay at home COVID-19 ini. Apapun, ketika kita tinggal di rumah, mengingatkan kita bahwa selama ini kita justru meninggalkan rumah. Saya dengan suami, anak-anak yang pagi sudah sibuk dengan kerja, jarang sekali di rumah dan sekarang saatnya. Selain itu saya lihat Pak Nathan, memang stay at home itu memang kita betul-betul harus bertobat. Bertobat apa Bu? Ya bertobat dari kehidupan kita yang sudah tidak karuan, yang meninggalkan rumah, yang selingkuh katakan kayak, yang selingkuh nggak berani selingkuh lagi, stay at home, diam di rumah. Oh, luar biasa. Oleh karena itu ketika stay at home itu menjadi bagian dalam hidup kita untuk mencegah COVID-19. Sebetulnya bukan saja mencegah penyebaran COVID-19, tetapi bagaimana kita memperbaharui iman kita, relasi kita dalam keluarga kita dengan istri, suami, orang tua kita kalau ada anak-anak kita. Atau kalau ada keluarga yang saat sedang berduka citanya karena Tuhan sudah panggil karena COVID-19 sehingga tidak bisa berelasi lagi. Saya percaya anugerah kasih karunia Tuhan menguatkan air mata saudara saat ini. Dengan anak-anak yang mungkin masih kecil, jangan lupa Tuhan pasti kuat. Oleh karena itu Mazmur 23 mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Awal dari pengakuan itu dulu, apakah saudara dan saya tetap percaya Tuhan adalah gembala? Ketika kita pegang betul-betul Tuhan adalah gembalaku, Daud melanjutkan takkan kekurangan aku. Dan nanti kita akan lihat ayat-ayat selanjutnya. Tetapi yang pertama, kunci pertama, tonggak pertama, dasar iman pertama, pengakuan kita, Tuhan adalah gembala. Biar itu menjadi bagian iman yang terus kita bertumbuh dan katakan, Tuhan Engkau gembalaku. Aku serahkan keluargaku yang stay at home ini. Aku serahkan semua bangsa dan negara dan dunia yang sekarang berperang melawan COVID-19. Dan bangsa kita akan menang dengan COVID-19 karena Engkau adalah gembala. Tuhan memberkati saudara dengan kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan dan Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Pelita hati jadi berkat bagi saudara. Terima kasih, Tuhan berkati. Sungguh indah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Nathanael Canning, juga sharing dari Bu Linda. Biarlah renungan hari ini boleh terus menguatkan kita, membuat kita semakin percaya bahwa kita punya gembala yang baik. Kita punya gembala yang tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Karena itu mengakhiri pelita hati pada hari ini, mari bersama-sama kita menaikkan satu lagu yang menjadi respon hati kita. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri, karena Dia adalah Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Banyak perkara yang tak dapat
ku mengerti mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Tuhan, ini setiap kami yang rindu untuk terus berserah dan bergantung pada Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan gembala kami yang peduli dan mengerti setiap kami. Setiap persoalan hidup kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah Tuhan yang terus menolong setiap kami dalam menjalani hari-hari ke depan. Biarlah sungguh Tuhan boleh menjadi pemimpin, Tuhan yang boleh menuntun langkah kami. Terima kasih Tuhan untuk pelita hati pada hari ini. Biarlah Tuhan yang terus menguatkan setiap kami lewat perjumpaan-perjumpaan kami, walaupun hanya sebatas lewat layar kaca. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk momen pada hari ini kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Doa kami Tuhan, ini syukur kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.